bahwa semua yang ada itu ternyata bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya pernah ditanya orang, kalau tumbuh-tumbuhan itu bertasbih, bunga-bunga yang itu ada di depan rumah kita itu bertasbih. Nah, bagaimana kalau kita memotornya, kalau kita menatanya? Bagaimana mengkompromikan paham-paham seperti itu? Satu-satunya ciptaan Allah yang bisa membentuk dirinya sendiri hanya tanaman. Karena diberikan oleh Allah keistimewaan namanya zat hijau daun. Klorofil. Tidak ada makhluk yang bisa membentuk dirinya sendiri. Kecuali tanaman. Kecuali tanaman. Karena ada klorofil di sini, saya coba kaji apa rahasia di balik itu. Kalau kita kan akal. Kalau hewan kan insting. Jadi 3 makhluk ini diberikan keistimewaan yang berbeda. Nah, dia bertasbih melalui fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berada di acara Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Sulawesi Selatan Bicara. Kegiatan ini adalah untuk mengkaji atau anggota-anggota dari Komisi Pengkajian dan Penelitian itu akan mengemukakan hasil kajiannya dan hasil penelitiannya maupun gagasan dan ide-ide anggota komisi secara khusus maupun anggota MUI secara keseluruhan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kehadiran tamu istimewa, yakni Profesor Dr. Mir Alam Beddu MSI. Beliau ini adalah anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Sulawesi Selatan. Beliau juga adalah pengajar di UIM Makassar yang mengampu mata kuliah Ekologi Pertanian. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat datang, Prof. Dan beliau ini insya Allah akan mengangkat judul Spiritual Sentrisme, Falsafah Kehidupan Baru Menghargai Lingkungan. Kita akan mendengarkan bersama apa yang dimaksudkan oleh beliau spiritual sentrisme, falsafah kehidupan baru menghargai lingkungan. Saya kira ini adalah tema yang sangat menarik karena kita adalah termasuk lingkungan. Seperti itu ya, Prof. Terima kasih. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arwama bainahuma allazi ja'ala syamsa wal qamara husbanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka summakala saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Kalau kita telusuri bahwa falsafah kehidupan kita atau tujuan kita dihadirkan di permukaan bumi ini, itu sebenarnya tidak terlepas dari 2 peran utama. Yang pertama adalah sebagai hamba atau abdillah, dan yang kedua adalah sebagai khalifatullah untuk mengelola alam ini. Nah, di dalam mengelola alam sebagai khalifah itu tidak terlepas sebenarnya dari 2 hubungan, ya. Yang pertama adalah kekhalifahan yang berkaitan dengan hubungan alam, memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, peran kekhalifahan yang terkait dengan hubungan sosial, hubungan kemanusiaan. Nah, di dalam melaksanakan peran kekhalifahan ini, ya, yang dipandu dengan rambu-rambu yang digariskan dalam Al-Quran,
Bahkan peringatan yang sudah disampaikan oleh Allah itu kelihatannya apa yang diprotes dalam tanda petik malaikat ketika akan dijadikan Adam sebagai khalifah itu terbukti sekarang. Bahwa ketika Allah memberikan informasi kepada malaikat akan menjadikan Adam sebagai khalifah, itu malaikat kan menyampaikan bahwa kenapa mau jadikan manusia sebagai khalifah ya Allah? Bukankah hanya kerjanya nanti itu menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan? Dan kelihatannya ini terbukti. Nah, Allah juga menggambarkan tadi di ayat yang lain bahwa kerusakan di darat dan di laut itu akibat ulahnya manusia yang diberikan amanah sebagai khalifah. Dan Allah menggambarkan, pasti aku akan tunjukkan akibat dari ulah itu supaya kembali bertobat. Nah, inilah mungkin yang menjadi fokus gagasan yang kami akan sampaikan pada kesempatan ini, karena bukti-bukti kerusakan ini sudah luar biasa. Ada 3 penyebab utamanya, ya, dari catatan sejarah masa lalu. Yang pertama, dan masih berlanjut sampai sekarang, yang pertama adalah itu akibat dari pertambangan menguras perut bumi itu sudah beratusan tahun, itu luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kerusakan hutan. Ini diprediksi di Amazon itu tahun 2035 itu habis hutan. Di Indonesia ini tinggal 40%. Kemudian yang ketiga adalah revolusi industri. Nah, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah bahkan dunia untuk bagaimana mengurangi kerusakan lingkungan ini, ya. Baik melalui ranah kebijakan, di Indonesia itu sudah ada 6 kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, dikeluarkan oleh Departemen Lingkungan, ada eco-labeling, ada hutan kemasyarakatan, di pertanian itu ada pendekatan pertanian berkelanjutan, tetapi kelihatannya tidak ampuh itu kebijakan. Jadi pendekatan-pendekatan ini kayaknya tidak nyata atau tidak signifikan dalam mengurangi kerusakan lingkungan, bahkan tambah parah. Ini berdasarkan data dan berdasarkan apa yang kita alami. Ini sekarang kan itu sudah tidak nyaman dunia ini. Bumi ini kelihatannya tidak nyaman lagi. Kita rasakan panas bumi, ya, itu meningkat terus. Itu diprediksi rata-rata setiap 100 tahun itu sudah suhu bumi itu sudah naik sekitar 1 derajat Celcius. Dan itu berdampak luas. Nah, salah satu dampaknya terjadinya pencairan es di daerah kutub yang bisa berdampak pada dunia ini secara keseluruhan. Ini sekarang kan muka air laut itu sudah mulai naik. Nah, itu dalam lingkungan global, lingkungan ini. Dalam lingkungan lingkup kecil ini kesadaran masyarakat bagaimana membuang sampah sembarangan, menghargai udara, menghargai air, itu tidak nyata di dalam kehidupan ini. Nah, sehingga penyebab terjadinya kerusakan yang berkelanjutan ini itu sebenarnya berawal dari paham kehidupan. Paham kehidupan atau falsafah kehidupan. Nah, yang pertama itu yang paling banyak berkontribusi dalam kerusakan, paham antroposentrisme namanya. Di mana paham itu menganggap bahwa diri kita ini memang terpisah dari lingkungan. Lingkungan hadir, ya, hutan hadir, alam ini hadir, memang dia hadir untuk dieksploitasi. Nah, setelah itu berkembanglah paham kehidupan baru bahwa ini kalau ini berlanjut habis, ini bumi ini habis. Nah, lahirlah paham yang kedua namanya paham biosentrisme. Bahwa kehidupan itu bukan hanya manusia yang dihargai, tetapi seluruh makhluk hidup harus dihargai. Ya, disitulah hadir dulu ada kelompok-kelompok pencinta hewan, pencinta tanaman. Tetapi setelah itu berkembang, oh, tidak cukup ini, karena ini makhluk hidup tergantung dari yang tidak hidup. Bahkan di dalam bahasa Al-Quran sebenarnya tidak ada yang tidak hidup. Semuanya bertasbih. Semua bertasbih kepada Allah sebenarnya. Inilah yang perlu dihadirkan dalam membentuk suatu kesadaran baru. Sehingga lahir namanya ekosentrisme. Nah, disitulah hadir, ada hari bumi, seluruh hari bumi, hari hutan, hari air, sedunia kan hadir semua itu. Ya, tapi itu kok, tapi ini kok
kayaknya belum masif juga dipahami oleh kita. Ya, itu tadi bahwa meskipun tadi itu sudah hadir misalnya hari bumi sekedar diperingati, hari air sekedar diperingati, tetapi bagaimana membangun suatu kesadaran yang saya bahasakan nanti kesadaran ilahiyah spiritual, itu yang tidak hadir dalam diri kita. Karena formulasi pemikiran yang membangun kesadaran memang itu tidak hadir. Nah, sehingga saya munculkanlah gagasan spiritual sentrisme. Apa itu spiritual sentrisme? Itu sebenarnya kalau kita lihat itu bahwa spiritual itu kan sesuatu yang terkait dengan sukma, terkait dengan sebenarnya hal-hal yang gaib, terkait dengan kesadaran bertuhan sebenarnya. Ya. Nah, yang lain terkait dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita saksikan ini, sesuatu yang tercipta, apakah itu lingkungan yang hidup dan tidak hidup itu, di balik itu ada nilai-nilai ilahiyah, ada nilai-nilai spiritual. Di tanaman itu ada rahman kasih sayang. Kemudian apalagi di diri kita. Nah, kemudian kedua, kesadaran spiritual terutama yang terkait dengan lingkungan, ya, itu saya mencoba membangun kesadaran bahwa yang selama ini dianggap bahwa lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar diri kita, sebenarnya segala sesuatu yang ada di luar diri bersambungan dengan diri, bahkan membentuk diri. Di mana referensinya Al-Quran menyampaikan yang selama ini dari sisi ekologi air itu sebagai unsur lingkungan, sebenarnya unsur diri. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, bahwa seluruh yang hidup aku ciptakan dari air. Aku ciptakan kamu dari unsur-unsur tanah. Dalam pandangan ekologi, tanah itu kan unsur lingkungan, padahal unsur diri. Nah, unsur-unsur ini, kesadaran ini perlu dibangun. Baik nanti kesadaran untuk menghargai, maupun kesadaran untuk bagaimana menyikapi dan mensikapi. Bahkan bisa membangun nanti suatu kesadaran untuk mensyukuri nikmat. Ketika oksigen itu kita maknai sebagai unsur lingkungan, tetapi setelah itu kita maknai bahwa itu unsur penyusun diri, kemudian kita hitung-hitung berapa unsur oksigen yang menyusun diri kita, berapa unsur air, itu nanti akan menghadirkan suatu kesadaran mensyukuri nikmat. Saya mencoba menghitung, itu baru 2 unsur ya. Unsur tadi yang menyusun diri kita, yang berasal dari udara itu kan ada 4 sebenarnya. Ketika kita mengisap udara ini ada 4 unsur utama, yaitu oksigen, nitrogen, kemudian ada karbon, kemudian ada satu lagi. Baru 2 saya coba hitung. Karena nitrogen yang diciptakan oleh Allah itu 78% di sekitar kita ini. Oksigen itu 21%. Dikurangi saja oleh Allah itu sudah tidak ada kehidupan. Dikurangi dari 21% atau ditambah. Akhirnya nanti ini bisa menyentuh lagi ayat bahwa seluruh ini diciptakan memang dalam kondisi seimbang. Itu baru 2 unsur yang saya hitung itu, coba uangkan itu, nitrogen dengan oksigen itu, ya. Itu 140 juta per hari satu orang. Dengan cara itu, ya, itu nanti bisa kita mensyukuri nikmat. Jadi belajar lingkungan bukan hanya ilmu dan pengetahuannya untuk memanfaatkan lingkungan, tapi membangun kesadaran baru untuk merenungkan di balik itu kita harus syukuri. Nah, kalau ada nikmat di balik itu, ya, dan kita bisa lihat bagaimana orang-orang sakit di rumah sakit itu perlu oksigen, dan itu dibayar. Nanti dihitung pada saat sakit. Nanti dihitung pada saat kita sakit. Pada saat ini kondisi kita sehat kan semua gratis ini. Sehingga tidak membangun kesadaran untuk bersyukur kepada Allah. Jadi intinya Prof, jadi kita diciptakan oleh Sang Pencipta ini, Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ada satu kesatuan. Jadi bahwa diri kita pun ini adalah keterikatan dengan alam yang lain, alam yang sekitar kita. Nah, sehingga itulah yang perlu dibangun suatu kesadaran baru, ya. Dan saya kira dalam konteks tasawuf itu kena sebenarnya ketemu. Jadi referensi yang dibangun oleh Islam itu sudah luar biasa. Cuma mohon maaf karena memang setelah abad ke-14 itu kan terbangunlah dikotomi. Setelah Barat menguasai ilmu, membuatlah suatu definisi. Membuat suatu definisi dan kita sangat bangga dengan definisi orang lain. Sehingga salah satu memang saya suarakan sekarang, selain spiritualisasi ilmu, saya suarakan bahwa harus kita membangun suatu keberanian untuk melakukan redefinisi dan lingkup kajian-kajian dari ilmu. Ya, sangat menarik Prof. Tetapi apa langkah-langkah yang Prof lakukan
sehingga pemahaman seperti ini itu masih dipahami oleh umat kita. Ya, oke. Yang pertama memang dilakukan karena harapan masyarakat itu masyarakat secara umum itu kan dunia pendidikan. Artinya kita ini sebenarnya yang mengklaim diri sudah ilmuwan untuk memang menghadirkan suatu referensi baru. Saya selalu mengatakan referensi-referensi yang terbuka sekarang yang dikeluarkan oleh saudara kita di Barat harus dibungkus dengan referensi ilahiyah spiritual, dipadukan antara kitab suci dengan kearifan-kearifan lokal kita, sehingga lahir suatu referensi baru yang membangun kesadaran baru. Dan saya yakin kalau ini dilakukan Indonesia bisa hebat. Indonesia bisa hebat. Nah kalau bangunan pengetahuannya akan dibangun itu memang filsafat. Filsafat. Jadi saya Pak Prof, jadi saya bilang mulai dari membangun ontologi baru, bahwa kalau misalnya filsafat yang dipelajari sekarang bahwa dianggap ada itu hanya yang bisa nampak dengan mata, harus kita hadirkan bahwa ada sesuatu yang berada di luar dari yang tidak bisa diindra. Jadi kesadaran akan keberadaan itu harus dibangun, kesadaran bahwa ada sesuatu yang ada yang tidak dinampak dengan indra. Nah sehingga kalau kesadaran itu hadir, objek forma dari objek yang kita kaji, apapun yang kita kaji adalah perjalanan spiritual untuk menemukan kebesaran Tuhan dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu saja dulu dimasukkan dalam filsafat. Saya sebenarnya orang pertanian. Saya mengajar tanaman bukan hanya sekadar mengajar tanamannya. Mengajar sel, mengajar air, mengajar hujan, bukan hanya itu. Karena saya telusuri referensi utamanya ada semua. Bahkan Allah bertanya, kamukah yang menurunkan hujan? Kamukah yang menyuburkan tanamanmu? Enggak pernah disentuh di pertanian selama saya dari S1 sampai S3. Inilah saya coba masukkan sana. Jadi kita mengislamkan ilmu filsafat. Ya, saya istilahkan spiritualisasi. Karena islamisasi kan ini kayaknya memang tidak berhasil gitu. Dari tahun 80-an islamisasi karena langsung ke berkaran jenggot orang kita di luar. Tetapi spiritualisasi itu kan suatu istilah yang universal, yang sebenarnya prinsipnya bagaimana menghadirkan potensi besar kita yang inherent dalam tubuh kita, potensi ilahi kita yang hadir di dalam bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara bertindak. Itu umum itu. Sehingga saya bahasakan sekarang Prof, spiritualisasi ilmu. Spiritualisasi ilmu dengan membungkus dalam tanda petik bagaimana ilmu-ilmu yang berkembang itu dibungkus dengan referensi ilahiyah, ayat suci, kemudian bagaimana kearifan lokal kita. Ini kan kita pernah menguasai kan juga begitu strateginya, Prof. Setelah Romawi dengan ini kuasai kan diambil semua dulu itu, kemudian dibungkus dengan peradaban Arab, kemudian jadi suatu referensi baru. Iya, referensi baru. Bahkan dulu kan yang terjemahkan itu dari Romawi itu kan orang-orang Kristen. Sekarang kita jauh mengambil kembali. Iya. Saya kasihkan kesempatan membalas. Karena setelah abad ke-14 dikuasai oleh Barat kan dipisahkan ruhnya. Saya silakan ruh ilmu pengetahuan itu yang membangun kesadaran hidup sekarang dipisahkan. Saya bilang kesempatan ini. Karena kan sempat terbuka. Belajar tentang puasa. Sudah ada semua hasil penelitian, bahkan dapat hadiah Nobel itu yang mengungkap bahwa puasa itu menyehatkan. Yang jelasnya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan pengalaman kita itu menambah kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi epistemologi. Yang kita dibawa oleh Barat bahwa yang menjustifikasi pikiran kebenaran itu hanya pendekatan ilmiah, tidak. Pendekatan alamiah dan pendekatan huduri harus kita hadirkan kembali. Karena Islam kan sudah pernah pendekatan huduri itu dengan menghadirkan suatu ilmu-ilmu yang hebat itu kan bukan hanya pendekatan ilmiah. Nah, untuk sementara sekarang Barat tidak mau terima kalau tidak pendekatan saintis. Kita harus hadirkan kembali karena sudah ada kita miliki itu. Kemudian ketiga dari aksiologinya, untuk sementara Barat itu hanya mengukur etika itu dari aspek kemanusiaan. Saya tambah 2. Apa itu? Etika kealaman dan etika ilahiyah. Etika kealaman dan ilahiyah. Yang mana dimaksudkan itu, Prof? Kealaman itu tidak cukup hanya beretika pada manusia, tetapi beretika pada semua yang dicipta. Nah, itulah rahmatan lil alamin. Beretika kepada penciptanya. Kalau Allah mengatakan jangan merusak, jangan merusak. Berarti kita kan beretika. Karena kalau kita merusak berarti kan kita tidak beretika. Jadi 2 etika yang saya tambahkan dari aksiologi itu. Nah, kalau ini nanti kita lakukan, ini teman-teman pemikir, lahirlah suatu referensi baru yang membangun kesadaran baru. Itulah tadi kesadaran spiritual dari segala aspek kalau menurut saya, Prof. Bukan hanya pada penyadaran lingkungan, penyadaran korupsi, penyadaran akan nepotisme, penyadaran akan apalagi sekarang yang jadi ini
obat-obat terlarang itu semua ujung-ujungnya larinya ke situ. Spiritualisme itu. Tapi kan Tuhan semua menciptakan itu. Tetapi di dalam penciptaannya itu kita dibekali bahwa ada di sini ada larangan, ini bisa dilakukan dan ini tidak bisa dilakukan. Iya. Nah, sebenarnya apa tujuan kalau menurut Prof itu, pengalaman Prof, sebenarnya di dalam larangan dan yang umpamanya ada larangan-larangan ini, sebenarnya ada hikmah apa di balik itu semua? Kok Tuhan mencipta atau dilarang juga? Iya. Umpamanya kan, jangan menebang pohon. Tapi kan kalau kita masyarakat awam, itu kan pohon memang diciptakan untuk kita, untuk kita eksploitasi. Ya, itulah kesadaran awal yang terbentuk dia membangun kehidupan kita ini, kesadaran antroposentrisme namanya. Ya di awal-awal itu bahwa memang alam itu diciptakan untuk kepentingan manusia. Kalau saya menilai memang Prof bahwa hidup ini adalah pilihan. Hidup ini ada pilihan karena semua rambu-rambunya sudah ada disampaikan Tuhan. Bahwa kalau ini kau lakukan ini efeknya. Makanya manusia lah diberikan peran sebagai khalifah karena dia yang diberikan akal pikiran. Makanya alat ini nanti ya sam'a wal basara wal fuada kullu itu akan menjadi pertanggungjawaban kita kan? Karena anhu mas'ulah. Iya, karena anhu mas'ulah. Pasti inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Pasti aku minta pertanggungjawabannya. Nah, tadi yang kita katakan ini tanaman dihadirkan oleh Allah itu kan untuk dimanfaatkan. Iya, tapi kan ada rambu-rambunya. Ada kan ayat yang mengatakan jangan merusak. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Makan dan minum tapi jangan rusak. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, ada semua kan? Nah, sehingga disinilah tadi hidup kita adalah pilihan. Kemudian mohon maaf dari sisi memang teman-teman yang mengkaji agama juga ini juga harus mengkombinasikan dengan hasil-hasil temuan. Kemudian perenungan kita terhadap keyakinan kita terhadap firman Allah ini menjadi koreksi bagi kita semua. Saya sederhana saja berpikir. Satu saja ayat. Allah memperkenalkan dirinya Maha melihat. Allah memperkenalkan dirinya bahwa aku tahu apa yang kau pikirkan, apa yang kau ini. Apakah betul hadir dalam kehidupan kita? Karena kalau hadir dalam kehidupan itulah emang eliminar perbuatan-perbuatan yang bisa tidak sesuai dengan rambu-rambu kan? Nah itu aja Allah Ta'ala. Saya dilihat oleh Tuhan kan. Tetapi dibaca saja ayatnya kan Allah Maha melihat. Tidak meresap. Tetapi tidak meresap dan tidak diterapkan dalam kehidupan. Begitu pula yang Allah Maha Rahman kasih sayangnya. Mohon maaf karena saya katakan begini. Bahwa nilai-nilai ilahiyah itu semua inherent dalam tubuh. Dengan dasar sumasawahu anafahafihi miruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalila ma tashkurun. Jadi saya katakan bahwa tidak ada manusia dihadirkan di permukaan bumi ini tidak cerdas. Saya pengajar genetika yang mengatakan bahwa orang cerdas itu turun. Saya bilang tidak. Semua manusia memiliki potensi kecerdasan yang sama. Karena tadi itu diberikan potensi kecerdasan dari Tuhan yang sama berasal dari satu titik yang disebut sel, berarti kan sama. Apa yang membedakan penampilan kita sam'a wal basara wal fuada? Ada yang menarik, Prof. Oh, iya. Saya pernah baca buku. Di dalamnya tuh dikatakan seperti ini, bahwa semua yang ada itu ternyata bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya pernah ditanya orang, kalau tumbuh-tumbuhan itu bertasbih, bunga-bunga yang itu ada di depan rumah kita itu bertasbih. Nah, bagaimana kalau kita memotornya, kalau kita menatanya? Bagaimana mengkompromikan paham-paham seperti itu? Itu kan masuk. Kalau kita masuk lagi ke paham yang lebih kalau masuk ke paham tasawuf, semua yang ada itu kan bertajalli kepada penciptanya. Nah, kalau seperti itu, ya kayaknya kita tak usah kita berbuat apa-apa begitu. Ya begini Pak Prof. Jadi, inilah memang paham yang perlu memang juga disosialisasikan. Karena saudara-saudara kita memang yang terlalu fikih. Terkadang tidak terbangun kesadaran itu. Hanya tekstual saja. Nah, kepahaman tentang tadi semua bertasbih itu kan ayat. Sabahalillahi ma fis samawati wal semua bertasbih. Tetapi referensi itu tidak hadir di dalam membangun kesadaran karena ilmu yang mendasari cara berpikir kita ilmu barat.
Definisi lingkungan harus dirubah. Definisi ini, saya coba sekarang rubah bahwa lingkungan itu bukan hanya definisinya dulu mulai dari 1 sampai saya dokter, segala sesuatu yang ada di luar diri kita, ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Saya bilang koma di situ. Bahwa segala sesuatu yang ada di luar diri kita bersambungan dengan diri, bahkan membentuk diri. Tadi itu wajahna minal ma'i kulli syai'in hayy, semua kita tersusun dari unsur tanah. Nah kalau kesadaran itu hadir, saya katakan begini, kita mau kotori air nanti itu kita berdosa. Kita mau potong tanaman ya, itu kita mungkin bismillah 10 kali. Karena yang hadir sekarang di penyadaran misalnya tanaman, hanya kita lihat buahnya, tetapi kita tidak sadar bahwa di balik itu ada oksigen. Oksigen ini hanya 1 detik saja terlambat dihirup oleh ini yang diganggu corona kemarin, itu sudah dead, sudah kita pinsang. Nah kesadaran ini perlu hadir. Bagaimana kesadaran itu diperkuat dengan ilmu biologi, bahwa memang diri kita ini 80% air. Nah kita masuk nanti ke sifat sikapnya, bagaimana mensifati air, dan itu masuknya ke tasawuf nanti, bagaimana mensifati tanah. Jadi ketemu semua sebenarnya, Prof. Sehingga saya katakan begini, ilmu apapun ilmu kita, itu kan kajian ayat kauniyah. Itu adalah perjalanan spiritual untuk menemukan Tuhan dalam tanda petik dan mendekat kepada Tuhan. Itulah nanti makna bahwa makin tinggi ilmunya orang, mestinya makin banyak manfaatnya. Jadi ilmu ini sebagai fondasi. Ilmu memperkuat iman, karena ilmu memperkuat kita punya amalan. Tapi ilmu yang bagaimana? Ini nih ilmu dikotomi yang mengantar sekarang. Nah, kita harus mencoba menghadirkan ilmu yang integrasi kembali. Itulah konsep-konsep saya mengenai spiritualisasi ilmu. Kemudian tadi yang mengenai tasbih atau sikir. Itu tasbih sikir ini kan bukan hanya ucapan. Iya, betul. Tanaman itu bertasbih itu dengan fotosintesis. Iya. Maksudnya, Prof? Satu-satunya ciptaan Allah yang bisa membentuk dirinya sendiri hanya tanaman, karena diberikan oleh Allah keistimewaan namanya zat hijau daun. Klorofil. Tidak ada makhluk yang bisa membentuk dirinya sendiri Kecuali tanaman. Karena ada klorofil. Di sinilah saya coba kaji apa rahasia di balik itu. Kalau kita kan akal, kalau hewan kan insting. Jadi 3 makhluk ini diberikan keistimewaan yang berbeda. Nah dia bertasbih melalui fotosintesis. Dan coba keikhlasannya tanaman itu sembunyi, biar kita sembunyi. Ketika sudah ada matahari, dia akan mengeluarkan oksigen. Biar kita sembunyi itu dia keluarkan. Itulah keikhlasan yang hakiki. Kemudian yang kedua saya bilang, tanaman itulah yang paling jujur. Belajarlah kejujuran pada tanaman. Ketika dia kekurangan unsur tertentu, tidak ada disembunyikan. Dia tampilkan bahwa saya kekurangan air, saya kekurangan nitrogen, saya kekurangan pasti ini. Dia layu. Ya. Kemudian yang perlu kita pelajari juga, ketika kekurangan nitrogen itu namanya, dia rela mengorbankan daunnya yang paling bawah dulu, dia kuning dulu itu untuk mensuplai bagian atas untuk menghidupi seluruh individu tanaman. Apa maknanya, Pak, dalam kehidupan? Itu dalam kehidupan itu luar biasa, bahwa hidup ini adalah sistem, sehingga ada kalanya mungkin membutuhkan pengorbanan untuk demi masa lingkungan, demi masyarakat, demi masa depan. Dan saya kira itulah salah satu makna khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi saya tambah ke anfa'uhum lil alamin. Saya bilang bukan hanya bermanfaat bagi manusia, meskipun menurut ulama katanya bermanfaat bagi manusia itu tersirat sebenarnya bermanfaat bagi alam. Tapi saya bilang alangkah bagusnya kalau disuratkan. Termasuk Prof itu saya kaji itu 43 ayat yang terkait dengan lingkungan, dan ada 1 ayat yang tidak pernah disentuh. Dianalogkan dengan membunuh manusia kalau kita rusak lingkungan, dan hukumannya hukuman mati. Ayat ini yang tidak pernah muncul di permukaan di dakwah kita. Nah terakhir, Prof. Ya. Ini kan ternyata apa yang dipaparkan oleh Pak Prof ini sangat penting. Tapi bagaimana memasifkan pemahaman ini? Umpamanya apakah harus masuk di kurikulum di sekolah-sekolah, atau bagaimana kepada para dai-dai kita, atau bagaimana orang-orang mahasiswa lah, atau dosen-dosen. Karena kan masih ada, kita kan masih jujur kita tahu bahwa masih ada dikotomi ilmu pengetahuan itu. Ya. Pertama, memang itu dulu. Bagaimana menghadirkan kembali integrasi. Nah, memulai dari pemahaman filsafatnya, kemudian melirik referensi ilahiyah dan kearifan lokal untuk membungkus. Lahir suatu referensi baru. Mungkin ada di sini saya tuangkan dalam penutup ya.
Misalnya tujuan mulia sebagai khalifah itu kan yang dibahas ini umumnya hanya 5 kan. Menghargai lingkungan belum hadir. Hifuz bi'ah, ya kan, di dalam agama. Nah, saya coba di dalam sebagai penutup ini ya, bahwa kesadaran yang harus dibangun bahwa seluruh makhluk hidup itu tercipta dari unsur lingkungan dan tersambung dengan lingkungan. Di dalam antropologi saya tambah kisah itu memang, karena di dalam antropologi itu kan hanya 3 kesadaran manusia sebagai makhluk egosentris, kemudian yang kedua sosiosentris, yang ketiga spiritual sentris. Saya bilang tambah 1, ekosentris. Jadi 4, ekosentris makhluk lingkungan dengan bukti-bukti tadi. Kemudian mempelajari unsur lingkungan sebagai penyusun diri itu mengantar kita untuk bersyukur. Coba tadi hitungan-hitungan itu berapa oksigen yang dibutuhkan dalam 1 detik, kemudian kita uangkan, baru 2 unsur yang kita hirup ini 140 juta. Dan sebenarnya ada 4 unsur utama. Nah, kalau digabung dengan unsur tanah itu ada 16 unsur, bahkan 92 unsur. Dan apa yang ada dalam diri sama dengan apa yang ada di luar diri. Jadi sangat menarik, Prof. Pembahasan kita pada kesempatan ini hanya kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa sambung kembali. Intinya bahwa dengan pemahaman kita, dengan ilmu yang kita punya, sehingga kita bisa membaca ayat-ayat kauniyah yang lain. Jadi bukan punya ayat-ayat yang tersurat, tetapi juga ayat-ayat tersirat. Kita akan dituntun untuk bagaimana kita memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya bahwa apa yang kita punya di sini mudah-mudahan kita bisa lebih bersyukur kepadanya karena ternyata kita dan lingkungan adalah satu kesatuan. Dan setelah kita mengetahui semua itu, kita akan lebih tahu, lebih mensyukuri. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi terima kasih. Ada satu mungkin ya kesimpulan baru terakhir ini yang perlu menjadi ini, bahwa pengembangan kajian keberagamaan secara ekologis atau kajian ekologi dalam perspektif teologi spiritual saatnya untuk menjadi pembahasan memang bagi organisasi. Saya tulis di sini rupanya terbukti sekarang. Saya tulis tulisan ini beberapa tahun yang lalu. Harus hadir memang di dalam membangun kesadaran baru. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih banyak, Prof. Yang mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di kesempatan yang lain karena ini adalah tema yang sangat menarik. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.